هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فلنستعجز عن إصلاح ما فسدا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك رجاء سائلا ويدا يا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالتقوى وبالاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, utai puji syukur sama-sama kita aturkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seiring segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di malam hari ini kita bisa menaikkan kewajiban kita kepada Allah, laksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan segala amal yang ibadah kita, baik yang fardhu maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beri salam seluruh tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan dalam umur kita, memberikan keberkahan dalam rezeki kita, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, tak lain untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedikit doa untuk orang terdekat kita, kerabat kita, handai telan kita, keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa la
qul Allahumma arhamni wa'afini wahdini falamma qama qala hakadha bidai rabattuha isyata ila annahu yahfazu ma'amara bi Rasulullah fa hadha faqad mala'a yadayhi bil khair. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa Sahih Ibn Hibban wa Darqutni wal Hakim. Masih seputar mengenai sholat. Abdullah bin Abi Aufa, salah seorang sahabat Nabi, pernah datang kepada Nabi ngomong, Ja'a rajulun ila Nabi. Kata Abdullah bin Abi Aufa, seseorang pernah datang kepada Nabi. Ngapain? Ya Rasul, saya gak bisa baca Quran. Jadi sholat kan pakai baca Al-Quran. Saya gak bisa baca Fatihah, gak bisa. Fa'allamani ma yunsi'uni minhu. Ajarkan saya sesuatu hal yang pahalanya sama sama baca Quran. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau ada orang yang belum bisa baca Quran atau Fatihah yang belum lancar, maka baca itu enggak apa-apa. Atau ada orang yang memang Fatihah belum hafal sama sekali. Nah, gitu. Nah, makanya sering-sering dihimbau bahwa ketika memang kita gak hafal, maka selamatkan diri kita pergi ke masjid atau ke mushola. Buat apa? Biar bareng, karena Fatihahnya akan di-cover oleh imam. Gitu. Di imam siapa aja? Pokoknya imam yang fasih ikutin. Gitu. Kemudian wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi dhuhri wal 'ashri fi rak'atayn awlayani bi Fatihatil kitab wa suratayn wa yasmi'una al-aya ahyana wa yatawlu rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayayn bi Fatihatil kitab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat zuhur dan salat asar, Nabi salat 2 rakaat. Ya, rakaatain mulai bi Fatihah kitab surataini. Jadi 2 rakaat pertama pakai 2 surat. Artinya rakaat pertama, kedua pakai surat. Ya. Bukan berarti kan sholat zuhur kalau misalkan baca Fatihah aja boleh nggak? Boleh, nggak ada yang salah. Jadi memangin sholat zuhur nggak pakai Allah Akbar kabiro. Kalau Muhammadiyah nggak pakai Allah baik, nggak pakai, langsung Bismillahirrahmanirrahim sampai walau thalib. Boleh. Tapi dianjurkan kata Nabi baca surat di rakaat pertama dan kedua, walaupun itu suratnya pendek. Biasakan yang pertama, ayat pertama itu ya di rakaat pertama bacaan suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Contoh At-Takatsur, habis At-Takatsur wal asri itu kan. At-Takatsur agak panjang, wal asrinya agak pendek. Jadi turun ke bawah. Ya. Gimana kalau naik ke atas? Enggak batal. Tapi sunnahnya seperti itu. Kita misalkan pakai surat ayat pertama, rakaat pertama baca Al-Taro, yang kedua Al-Nashr, bolak-balik. Al-Nashr dulu baru Al-Taro. Jadi yang tinggi, yang panjang di depan, yang pendek di rakaat kedua. Gitu ya. Sama juga kalau misalkan kita baca Quran, misalkan kita ngambil Quran di tengah-tengah, ya di juz
satu misalkan imamin, maka setidaknya rakaat yang pertama itu ya bacaannya harus lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, itu caranya. Kemudian berikutnya lagi, wa an Sulaiman bin Yasar qala kana fulan yutilu ulayaini min az-zuhri wa yukhaffifu al-'asra wa yaqra'u fil maghribi bi qisar al-mufassil. Kemudian wa fil isya' wasiti wa fis subhi bi tawali. Faqala Hurairah ma sallaitu ra'a ahadin ashbah salat Rasulullah min hadha al-akhr an-Nasai bi isnad sahih. Dari Sulaiman bin Yasar, kana fulan. Dalam tafsir Al-Baghawi dinyatakan yang disebut fulan ini ya fi syarhah yuridu bihi amiran kana al-Madinah qila ismu Amr bin Salamah, namanya Amr bin Salamah, wa laysa huwa Amr bin Abdul Aziz kama qila. Jadi Amr bin Salamah yutilu ulayaini min az-zuhri, manjangin dua rakaat pertama ya minaz zuhri daripada zuhur, wa yukhafiful asr dan meringankan asar. Jadi pada sholat asar itu agak cepetan daripada sholat zuhur. Makanya biasanya kan kalau misalkan zikir syukur sama asar itu kan lebih cepat ya, lebih cepat daripada maghrib atau isya. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisar al-mufassil, dan pada salat maghrib dengan ayat-ayat yang pendek, kemudian ya senantiasa dipisah-pisahkan mufassil. Wa fil isya'i wasatihi wa fis subhi bitwalihi, salat isya pertengahan, salat subuh panjangin. Jadi pernah diajarkan bahwa salat subuh kalau bisa bacaannya yang panjang-panjang. Jangan salat subuh panjangnya bacaannya inna a'tainakal kautsar, ya Allah kasihan. Ya. Kayak salat subuh bacanya agak dipanjangin kalau kita jadi imam. Faqala Abu Hurairah wa sallaitu wara ahadin ashbah salat Rasulillah. Berkata Abu Hurairah, saya tidak pernah salat di belakang seseorang serupa dengan Rasulullah SAW daripada ini. Artinya Rasulullah seperti itu. Kemudian wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Ya, Jubair bin Mut'im. Kalau kita belajar bahasa Arab, Mut'im itu kan min ta'ain sama min mut'ain. Ya, bukan mat'am. Kalau mat'am tempat makan. Ya, Mut'im. Ya, ini untung ada halokat-halokat yang sudah dikasih. Kalau enggak, kita kadang-kadang belajarnya mat'am. Mat'am itu makan, tempat makan. Sabi itu Rasulullah SAW. Kata Jubair bin Mut'im, saya dengar Rasulullah SAW yaqra'u fil maghribi tur. Pada salat maghrib baca surat At-Tur. Ya, wa tur wa kitabin mastur fi raqqin manthur. Ya, jadi maghrib baca surat At-Tur. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi lagi-lagi kalau nggak biasa, kadang-kadang makmumnya gerudel, macam gitu ya, gerudel, surat At-Tur ya panjang, biasa nih, gitu ya. Nabi ngajarin begitu, karena nggak biasa aja kita jadinya gerudel kadang-kadang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim tanzil. Nabi Muhammad baca di waktu sholat subuh di hari Jumat baca surat As-Sajdah. Yang kedua surat Ad-Dahr, hal ata 'alal insani minad dahri. Panjang-panjang,
Lagi-lagi kalau pakai begituan, saya yakin orang-orang yang pengen kerja buru-buru gak mau jamaah di masjid. Kok gak dipakai diterapin di masjid misalkan gitu ya. Karena kalau diterapin khawatir ternyata ada orang yang terburu-buru ya, kesian, makanya gak diterapin. Ya cukup pakai surat Al-Fajr boleh, Al-A'la boleh. Kemudian wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bi ayat rahmati illa waqafa 'indaha yas'al wa la ayat adab illa ta'awwada min akhrajal khamsah wa hasan at-Tirmidzi. Dari Hudzaifah, shallaitu ma'an nabi, kata Hudzaifah, saya salat bareng Nabi. Fama marrat bihi ayat rahmat, tidaklah lewat atau dibaca Nabi ayat rahmat illa waqafa inda yas'al, kecuali Nabi itu berhenti sebentar kemudian minta sesuatu kepada Allah, ayat rahmat. Ya. Wala ayat adab illa ta'awwadha minha. Ketika ada ayat mengenai ayat adab, Nabi berhenti minta ampun kepada Allah. Ya. Jadi misalkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu ya. Kan tentang bagaimana Allah akan mengadab orang musyrik ya dan orang-orang kafir. Minta Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar dalam hati. Ya. Akhrajal khamsah. Makanya ketika kita sholat, kalau bisa bacaan-bacaan itu ada yang dihafal secara lafaz, ada yang dihafal secara makna. Karena berapa banyak orang ketika sholat hanya hafal secara lafaz. Lafaznya apa? Surat apaan? Tinggi suratnya. At-Takwir, Dasyamsu Kubir. Artinya apa? Waduh, kita orang Indonesia soalnya, Allah orang Indonesia gitu ya. Ya, surat Abasa apa? Maknanya apa? Nah, tahu deh, itu yang penting apa? Alangkah baiknya, walaupun kita punya hafalan 5 surat pendek, gitu ya, kita tahu makna daripada surat ini. Kenapa? Biar kita kalau sholat nanti sendirian baca itu surat, kita ngerti ya Allah ya. Dan biasakan kalau misalkan bicara mengenai akhirat, contoh bagaimana Allah guncangkan bumi. Jadi Allah kan akan guncangkan bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika Allah guncangkan bumi dengan guncangan yang sangat dahsyat, pikiran kita adalah ini ya Allah, ini bumi akan hancur. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Beban-beban yang ada di bumi yang berat itu akan keluar semuanya. Artinya di dalam bumi itu kan ada cairan-cairan segala macam akan keluar. Maka yang ada di pikiran kita adalah kalau sholat ya Allah itu kiamat. Nah, jadi itu yang namanya irama kalau misalkan kita melaksanakan sholat mengenai hari kiamat. Ya, jadi agak dimengerti artinya. Kemudian berikutnya lagi, akhrajahu al-khamsah, hadis dikeluarkan oleh imam yang 5. Nah, pada pendahuluan kita dalam kitab ini dijelaskan imam yang 5 itu siapa aja sih? Imam siapa aja selain Bukhari dan Muslim? Berarti Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Kemudian wa an Abi bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni
nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan fa amma ruku' fa awsamu fi rabb wa amma sujud fajtahidu fi du'a fa qumna ay yustajaba lakum rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala ingat, sesungguhnya saya melarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ruku, sujud gak boleh baca Al-Quran. Ya, jangan sekali-kali lagi ruku bacanya surat apa yang Al-Asr, Al-Asr, gak boleh. Ya, makanya fokus kita adalah misalkan ketika memang ayat itu gak dibaca ketika kita bersedekah, ruku udah jangan dibaca lagi. Justru kalau dibaca lagi itu larangan dari Nabi. Ya. Kemudian ausal dan waktu sujud juga nggak boleh baca Quran ketika sujud. Ya. Faham ruku, ketika ruku fa'azimu fihi rabb. Ya, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ruku. Makanya ruku bacaannya subhana rabbiyal azim. Ya, wa bihamdi, bukan subhana rabbiyal a'la. Ya. Kemudian wa amma sujud, adapun ketika sujud fajtahidu fi du'a, fajtahidu bersungguh-sungguhlah. Di situ bisa doa juga. Ya, boleh doa selain kita membaca subhana rabbiyal a'la. Makinna ayustajaba lakum, lebih layak untuk diijabah di antara kalian. Artinya kalau misalkan kita sholat sendirian, sujud terakhir dilamain, silakan. Ya, jadi sujud terakhir yang terakhir itu ya dilamain sholat sendirian, silakan. Tapi jangan sampai ketika sholatnya sholat jamaah, apalagi lagi imamin, sujud terakhir baca subhanallahil a'la, habis itu doa lama banget. Saya yakin kalau kelamaan makmum yang belakang ngintip gitu. Iya kan? Jangan-jangan nih orang tidur gitu. Ya, kan itu dia. Ya, ketika memang ada ya imam ternyata sujud kemudian meninggal, makmum yang belakang namanya ngintip kelamaan meninggal gitu. Ya, jadinya orang seusah atau misalkan perasaannya kenapa nih? Sama buruk deh. Ya, makanya kalau imamin nggak usah. Begitu juga kalau makmuman nggak usah. Sholat sendirian silakan. Ya, kalau makmuman misalkan di sini imam udah tasyahud akhir, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, masih sujud, kira-kira makmum yang belakang mikir gimana? Orang ngantuk gitu ya, kan gitu. Ya, akhirnya jadi orang gak khusyuk gara-gara begitu. Kalau sholat sendirian silakan aja. Ya, itu namanya etika ketika sholat. Kemudian berikutnya lagi, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'i wa sujudi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis sahih Muslim, Bukhari Muslim. Kata Aisyah, Rasulullah beliau ketika ruku dan sujud bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini dipakai oleh orang-orang Muhammadiyah. Ya, benar enggak Muhammadiyah? Benar. Muhammadiyah benar. Ya, kita bacaan subhanallahil
itu terbagi gitu. Ya, jadi ini dasarnya ada muttafaqun alaih. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu min ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd thumma yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah thumma yukabbiru hina yasjud thumma yukabbiru hina yarfa' thumma yaf'al dhalika fi salati kulliha wa yukabbiru hina yaqumu min al-layli ba'da al-julus muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah menegaskan bagaimana Rasulullah SAW salat. Apabila salat, qamas salat yukabbiru hina yaqum. Ya, bertakbir Allahu Akbar. Nah, pernah belajar tuh. Ya, Allahu Akbar. Itu yang benar. Yang salahnya diantaranya Allahu Akbar. 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 Ada lagi yang salahnya lagi Allahu Akbar. Nah, ada nggak tuh? Ada ya, sering tuh. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah kan? Salah. Dari mana salahnya? Dulu pernah belajar kitab Safinatul Najah yang kita udah hafal. Dari mana? Karena kalimat Allahu Akbar adalah artinya Allah Akbar. Berarti pakai waw. Allah dan yang maha besar. Kalau kita telah bahasa di sini, Allah dan yang maha besar, berarti yang maha besar punya saya, bukan punya Allah ya. Misalkan contoh gitu, ada anak namanya Budi, ya sifatnya sih sebenarnya Budi anak yang pintar, itu sebenarnya. Tapi ditambahin dan tengah Budi dan anak yang pintar. Budi pintar enggak, ya kan? Budi dan anak yang pintar. Berarti yang pintar ada, Budi ada dua berarti. Begitu juga Allahu Akbar, Allah dan yang maha besar. Berarti Allah tidak maha besar. Yang maha besar tahu siapa itu? Ya, itu cuma ngomong itu doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Yang benar Allahu Akbar. Ya, itu lagi barnya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru panjang gitu ya. Kemana nggak boleh. Ya, ini udah dipelajari. Nah, takbir Allahu Akbar. Takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Takbir yang berikutnya namanya